Shalom adik-adik di rumah, apa kabarnya? Tante harap adik-adik semua di dalam keadaan sehat semua ya adik-adik. Baik adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Adik-adik semua Tante undang untuk ambil sikap saat teduh, ambil sikap saat berdoa. Kita mau angkat lagu pujian Selamat Pagi Bapa. Adik-adik semua tutup matanya, lipat tangannya. Kita angkat lagu pujian ini dengan hati yang bersungguh-sungguh. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik semua, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam satu minggu ini Bapa. Engkau telah melindungi kami di setiap aktivitas kami Tuhan. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkatinya, ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarkan kami beribadah dengan hati yang bersungguh-sungguh Bapa. Tuhan Yesus, siapkan hati kami untuk bisa mendengarkan firman yang akan disampaikannya nanti Bapa. Tuhan Yesus, inilah doa anak-Mu yang jauh dari kesempurnaan Bapa, tapi kami yakin dan percaya Engkau dapat menyempurnakannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan mengangkat lagu pujian. Namun sebelumnya Tante undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu lagu, yaitu Ada Satu Sobatku. Siapa di sini yang punya sobat? Iya. Siapa sobatnya? Tuhan. Iya, sobatnya Tuhan Tuhan Yesus. Maka dari itu, adik-adik semuanya bersemangat di dalam untuk mengangkat lagu pujiannya ya adik-adik. Kita ikutin Tante yang di depan. Ya adik-adik semuanya semangat ya, ikutin Tante Natanya. Ada satu sobatku yang setia, yang tak pernah meninggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian,
Tante harap semuanya masih semangat. Iya, kita akan mengangkat lagu pujian. Di sini adik-adik masih ingat nggak lagu Jalan Serta Yesus? Jangan-jangan karena udah nggak sekolah minggunya ke gereja, adik-adik pada lupa. Tante harap sih tidak lupa ya adik-adik. Oke adik-adik, siapkan hatinya, kita akan mengangkat lagu pujian Jalan Serta Yesus. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar ke belakang, ajung ke depan, dilentingkan, mari puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, dibukakan, ditutupkan, goyang ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Baiklah adik-adik, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Dinjen. Adik-adik semua, Tante persilakan untuk duduk. Tante mau mengingatkan buat adik-adik yang mau memberikan persembahannya boleh diantarkan ke gereja, bisa dikasih ke teacher, ke Pak Pendeta ataupun ke guru-guru sekolah minggu. Oke adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat lagu pujian Firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita mengangkat lagu pujian ini, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita angkat lagu pujian dengan hati yang bersungguh-sungguh. Tak bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur jika pada saat pagi hari ini Tuhan, Kau masih berikan kami kesempatan, kesehatan dan kekuatan, sehingga kami masih dapat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu meskipun secara virtual. Tuhan Yesus, meskipun kami beribadah secara virtual, tetapi tidak mengurangi semangat sukacita kami untuk mendengarkan firman Tuhan serta memanjatkan lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah anak-anak sekolah minggu yang siap mendengarkan firman-Mu. Ampuni kami Tuhan akan setiap dosa serta pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat yang telah Kau sediakan bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami berdoa serta bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik yang di rumah, ambil Alkitabnya, kita sama-sama membaca firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar dari kitab Markus. Ya, Markus itu di kitab Perjanjian Baru. Kita buka Markus 2
ayat 13 sampai 17. Ibu harap di rumah kamu mengikuti, menyimak dan mendengarkan. Ibu akan bacakan dari sini ya. Markus 2 ayat 13 sampai 17. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Ayat 16. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Ayat 17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Baiklah adik-adik, menjadi tema kita hari ini adalah ikut aku. Ikut aku artinya di sana adalah mengikut Yesus Kristus. Nah, dengarkan cerita yang Ibu sampaikan, dengarkan, simak, dan kamu nanti akan memahaminya. Ya, di sini Ibu akan menyampaikan sebuah ilustrasi ataupun cerita ya. Nah, adik-adik, pernahkah kamu membuat kue? Ibu rasa semua pernah membuat kue ya. Atau mungkin ada yang belum pernah, atau setidaknya kamu pernah melihat ibumu membuat kue ya. Mungkin kue donat atau goreng pisang, entah apalah itu. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, sebelum dia menjadi kue yang enak, semua bahannya disiapkan dulu ya. Disiapkan bahan-bahannya dengan lengkap supaya nanti rasanya enak. Kalau tidak lengkap nanti rasanya tidak enak. Kemudian bahan-bahan itu diolah menjadi kue. Ada yang dipotong, ada yang diaduk, bahkan ada yang dibanting. Ya, jadi bermacam-macam cara mengaduk kue itu. Kemudian setelah diaduk nanti dia dibentuklah. Ada yang dibakar kuenya, ada yang digoreng, ada yang dimasukkan ke oven, bermacam-macam. Ya. Nah, kalau kita pikir-pikir kasihan kuenya ya. Kok ada yang dibakar, ada yang digoreng, ada yang dimasukin ke dalam oven. Tetapi memang harus demikian proses kue itu supaya kue itu menjadi enak. Seperti itu. Semuanya harus diolah terlebih dahulu. Ya. Jadi kue itu juga mengalami proses sehingga dia bisa menjadi kue yang enak dan kue yang lezat. Nah, hari ini kita mau belajar tentang seorang Lewi yang Ibu bacakan tadi, ya. Nah, ada seorang Lewi pemungut cukai. Nah, ketika itu Yesus sedang lewat, dia hendak pergi ke Danau Galilea. Di saat itulah Yesus melihat Lewi itu. Dan Yesus berkata kepada Lewi tadi, apa kata Yesus? "Ikut aku." Maka Lewi tadi langsung berdiri dia langsung mengikut Yesus. Nah, tapi tahu gak adik-adik? Ternyata ketika Lewi itu mengikut Yesus, banyak orang yang tidak suka. Banyak orang yang membicarakan dia. Kenapa? Karena pekerjaan Lewi itu dianggap tidak baik. Dia dianggap orang yang berdosa karena dia seorang pemungut cukai. Ya, pemungut cukai itu dianggap cenderung orang yang tidak jujur. Begitulah tanggapan orang-orang di sekitar pada waktu itu. Dan orang-orang di sekitar Lewi itu berpikir seperti ini,
sini bahwa dia tidak pantas untuk menjadi pengikut Kristus. Bahwa Lewi pemungut cukai tadi tidak pantas untuk menjadi pengikut Kristus. Karena mereka anggap pemungut cukai itu adalah orang yang berdosa, orang yang tidak jujur. Tetapi tidak demikian dengan Yesus. Ya, dia bahkan memanggil orang yang berdosa tadi untuk mengikuti dia. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mendengar dan langsung mengingatkan. Dan Yesus mengatakan bahwa dia mengasihi setiap orang dan setiap orang yang berdosa. Dan orang yang berdosa, dia berhak untuk meninggalkan dosanya. Orang yang berdosa juga dia berhak untuk mengikut Yesus. Siapapun boleh mengikut Yesus. Baik orang yang berdosa, baik orang yang tidak percaya kepada Tuhan, berhak untuk mengikut Yesus. Tetapi dengan catatan, orang tersebut harus mau meninggalkan dosa-dosanya. Ya, agar dia mau mengikut, agar dia boleh mengikut Yesus. Nah, di sini adik-adik ada banyak tantangan sebagaimana Lewi tadi, si pemungut cukai yang memilih mengikut Tuhan. Berarti si Lewi tadi, orang Lewi tadi, dia harus mau meninggalkan pekerjaannya menjadi pemungut cukai agar dia bisa menjadi pengikut Yesus. Nah, adik-adik, di sini Ibu mau sampaikan kepada adik-adik semua. Seperti adik-adik juga mungkin sering tergoda ketika diajak ke sekolah minggu, kamu tidak mau. Ketika kata orang tuanya, "Nak, silakan menonton, melihat sekolah minggu secara virtual," tapi kamu tidak mau. Mungkin kamu asik main game, ya, asik main HP. Nah, itu juga merupakan sebuah tantangan yang harus kamu tinggalkan. Mungkin kamu sedang menonton film kesenanganmu, mungkin kamu diajak temanmu, "Ayo kita bersepeda, main kelereng dan sebagainya." Sehingga kamu tergoda, kamu meninggalkan kewajiban kamu untuk ikut sekolah minggu virtual. Nah, adik-adik, jadi ketika kita memilih untuk mengikut Yesus, berarti kita harus berani menolak hal-hal yang tidak baik, menolak godaan-godaan dan meninggalkan hal-hal yang tidak baik jika kita ingin mengikut Yesus. Mungkin godaan itu susah kamu tinggalkan. Kamu lebih asik bermain game, bermain gadget, atau menonton siaran televisi kesayangan kamu. Boleh-boleh saja. Tetapi ingat satu hal, jika ingin mengikut Yesus, tinggalkanlah segala sesuatu dan utamakanlah Tuhan. Ya adik-adik ya. Dan seperti sekarang memang kita sedang dalam masa pandemi di mana kita harus belajar melalui HP, handphone. Kamu harus bisa membagi waktu. Kapan waktu untuk belajar dan bermain dan memuji Tuhan. Jadi Ibu harap kamu rajin untuk mengikuti ibadah virtual sekolah minggu. Mari kita tinggalkan hal-hal yang tidak baik yang menggoda iman kita, dan mari kita memilih hal-hal yang baik untuk mengikut Tuhan. Baiklah adik-adik, sampai di sana pembacaan firman Tuhan, pelajaran firman Tuhan pada sore hari ini. Demikian Ibu sampaikan, Tuhan memberkati. Baiklah adik-adik, untuk menutup firman Tuhan pada sore hari ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk sapaan firman-Mu pada pagi hari ini. Ajari kami Tuhan, terlebih anak-anak sekolah minggu, agar mampu mengikuti Engkau Tuhan, dengan meninggalkan atau menolak segala keinginan dagingnya ketika anak-anak kami diperhadapkan pada suatu pilihan untuk beribadah, berdoa, dan memuji nama Tuhan. Tuhan yang baik, kami yakin dan percaya, kami yang menabur, maka Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan melalui Roh Kudus-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Baiklah adik-adik, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah
kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.